Hello guys, welcome to the first video in this channel. Aku Azi dan hari ini aku pengen nunjukin progres dari renovasi rumah klaster Seminyak di Citra Majaraya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan updatean video selanjutnya. Pertama-tama kita lihat dulu nih bentuk original dari rumah klaster Seminyak. Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah untuk rumah yang hook 132 meter persegi, rumah ini sudah mencangkup 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan juga dapur di taman belakang. Dan ini dia guys, desain arsitektur rumah klaster Seminyak yang ingin kita buat. Dengan mengadaptasi style modern kontemporer dan juga eco-friendly, rumah ini memiliki banyak bukaan jendela yang besar yang mana akan memberikan banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah supaya kita bisa menghemat listrik pada siang hari. Pada desain ini, rumah akan terbagi menjadi 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan juga rooftop. Pada lantai 1 akan terdapat 2 kamar tidur yang mana salah satunya memiliki kamar mandi di dalam, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, inner garden dengan vertical garden, laundry room, dapur, ruang makan, dan juga kamar mandi. Di lantai kedua terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kemudian ada ruangan terbuka yang bisa digunakan untuk ruang keluarga atau ruang multimedia. Kemudian ada bukaan untuk melihat vertical garden dari lantai bawah sampai ke lantai paling atas. Dan yang terakhir adalah rooftop yang membentang luas. Nah, itu dia desain dari renovasi rumah klaster Seminyak yang ingin kita bangun. Untuk pendapat kalian langsung taruh aja ya di comment section. Lanjut ke progres renovasi rumahnya. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 bulan ya guys. Nah, ini kita masuk dari pintu garasi. Wah, luas banget kan guys. Jadi rumah yang kita bangun di belakang itu ceilingnya mengadaptasi dari ceiling rumah klaster originalnya, yaitu sekitar 4 meter tingginya. Makanya jadi terlihat luas banget. Nah, ini adalah kamar pertama. Pada kamar pertama kita tidak melakukan banyak renovasi, jadi kurang lebih masih sama seperti originalnya. Pada kamar kedua kita melakukan sedikit renovasi, yaitu meninggikan ceiling supaya sama dengan ceiling yang di luar sekitar 4 meter. Kemudian ada bukaan jendela supaya kamarnya terang dan ada private bathroom. Kemudian di area ini bisa dibuat menjadi dining room atau family room. Menurut kalian gimana? Langsung tulis di kolom komen ya. Nah, di sini kita akan bikin inner garden yang mana di inner garden ini akan ada vertical garden di tembok dari lantai 1 sampai ke rooftop. Kemudian di sini akan menjadi laundry area untuk mencuci, menjemur, dan juga menyetrika pakaian. Nah, dengan adanya open space seperti ini bisa memberikan kesan rumahnya tuh seperti luas banget guys. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Nah, kita bisa lihat ya di sini banyak banget bukaannya. Dari mulai bukaan jendela dan juga yang ini adalah pintu utamanya. Dan ini adalah tangga untuk ke lantai 2. Kita lihat dulu ya. Dari sini pintu utama kita akan melihat ada bukaan besar jendela. Ini bisa digunakan untuk ruang tamu, untuk menerima tamu. Gitu. Dan ini akan menjadi kitchen. Jadi kitchennya lumayan luas ya, kita bisa menggunakan area bawah tangga juga nih untuk kabinet. Lalu di sini ada kamar mandi yang bisa diakses oleh semua orang ya. Jadi kamar mandi ini ukurannya sama persis dengan kamar mandi yang ada dalam kamar tidur tadi. Nah, dengan mengadaptasi open space ini, kita bisa merasakan bahwa ruangan itu memang menjadi lebih luas, sirkulasi udaranya juga lebih bagus, jadi nggak terlalu panas dan nggak terlalu sumpek. Oke, kita lanjut yuk ke lantai 2. Tips juga buat teman-teman yang pengen bikin tangga di rumah dengan high ceiling, jangan lupa proporsi tangganya ya. Jangan sampai ketinggian stepsnya karena kalian takutnya nggak nyampe kan. Better dibikin 2 patahan aja seperti ini. Karena lebih baik ukuran tangga tetap proporsional supaya kita naiknya pun nggak capek.
Oke, kita langsung naik ya ke atas dan ini dia lantai 2-nya. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ada bukaan jendela yang cukup besar untuk mendapatkan sinar matahari supaya bisa menerangi lantai 2 ini. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan cahaya dari bukaan rooftop untuk vertical garden juga. Jadi kita bisa dapat cukup cahaya untuk menerangi lantai 2 ini pada siang hari. Kita lanjut ke kamar ketiga. Di kamar ketiga ini memiliki bukaan jendela yang mirip dengan bukaan jendela di lantai 1. Jadi cukup besar dan bisa menerangi ruangan ini pada siang hari. Kemudian ada yang menarik ya, di meja ini ternyata kita bisa melihat pemandangan gunung. Bagus banget ya. Kemudian di lantai 2 ini kita bisa melihat pemandangan perumahan dan ini dia arsitek kita. Namanya Mas Ivan. Nah, kalau kalian tertarik dengan desain rumah ini dan pengen ngeliat desain dia yang lainnya, kalian bisa langsung kepoin channel YouTube-nya M Taufik. Nanti aku masukin ke description ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah free area yang sampai sekarang kita belum tahu mau buat apa. Mungkin bisa jadi ruang keluarga lagi atau ruang multimedia. Nah, ini dia bukaan dari rooftop sampai ke lantai 1 yang akan kita gunakan sebagai vertical garden. Kemudian ini adalah tangga untuk rooftopnya dan ini kamar mandinya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu yuk ke kamar terakhir, yaitu kamar keempat. Untuk kamar keempat ini ukurannya sama ya dengan kamar yang ada di bawah, yaitu kamar kedua tadi. Dan itu juga nanti akan ada bukaan jendela supaya ada cahaya yang bisa masuk ke dalam ruangan ini. Oke, kita masuk yuk ke kamar mandi di lantai 2. Kamar mandinya agak turun ke bawah supaya ceilingnya tetap tinggi karena kamar mandi ini berada di bawah tangga. Jadi kamar mandinya akan tetap terasa luas dan juga gak sumpek. Oh ya, untuk ukuran kamar mandinya semua sama ya. Jadi di rumah ini totalnya ada 3 kamar mandi. Dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Oke, gimana kalau kita lanjut naik ke rooftop? Kalian bisa lihat ya, itu buat vertical garden ya. Oke, yuk kita naik ke rooftop. Seperti yang udah kita bahas tadi tentang tangga, tetap mengikuti proporsi tangga supaya tidak terlalu tinggi. Jadi nggak akan capek untuk naik turun tangga. Nah, ini dia pemandangan di rooftop. Wah, ternyata bagus juga pemandangan dari rooftop. Kita naik sedikit lagi yuk. Nah, ini dia pemandangan dari rooftop. Bener-bener bisa ngeliat ke klaster lainnya juga ya. Pemandangannya juga bagus dan udaranya sejuk banget. Kita juga bisa ngeliat gunung yang tadi. Dan ternyata di belakang sini juga ada gunung. Bener-bener bagus banget ya. Ini cocok banget loh buat teman-teman yang pengen punya rumah jauh dari daerah perkotaan yang banyak polusi. Nah, kalau di sini tuh udaranya segar dan sejuk. Apalagi di rooftop banyak anginnya. So that's for the video today. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.